Hubani hita haganupan kuryani Tuhanta, namarianan i rumah tabei saresot Bandung, rosi haganupan halak Kristen, na adong i dunia oni zape marianan, ihatahon hanami, salam sehat, salam damai sejahtera, selamat marpartonggoan ma hita ibagas bornginon. Paima, itangar hita hata inai bata martonggo mahita. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Allah yang mengasihi kami, memberkati kami, dan menyertai kami hingga pada saat ini. Kami boleh merasakan kasih Tuhan. Kami rindu bertemu dengan Tuhan. Melalui pertemuan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon, biarlah roh pengertian Engkau curahkan dalam kehidupan kami, agar kami bisa mengerti akan firman-Mu dan bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami yakin dan percaya, kami menyerahkan persekutuan pertemuan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan dalam pertemuan kita malam hari ini, Minggu 19 Juli 2020, Minggu 6 Doctrinitatis, tertulis dalam Markus 12 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-44. Demikianlah firman Tuhan. Saya bacakan. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persembahan apa galangan hubani Tuhan itu adalah merupakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memelihara, memberkati, menyertai, dan memberi napas kehidupan kepada kita. Berarti kalau kita memberikan galangan, itu adalah sebagai buah dari iman kita, iman percaya kita, bahwa kita merasa hidup kita telah diberkati dan diberi oleh Tuhan. Kalau kita lihat dahulu sebelum masuk ke Kristenan, ketika orang Simalungun menggalang, mereka sangat memperhatikan apa yang perlu dilakukan ketika mau menggalang. Terlebih apa yang mau diberikan. Jadi pertama sekali kalau buah itu pasti buah yang besar, yang bagus dan yang cantik. Contohnya jika itu pisang, pasti pisang yang paling besar. Atau jika itu durian, pasti itu durian yang bagus, bukan durian yang dituhak-tuhak buyut. Kita tahu pasti itu yang paling enak. Tapi dipilih itu sesuatu yang bagus dan yang paling baik. Dan yang paling enak dan yang paling sempurna. Jikalau itu seekor pinahan, ayam misalnya, pasti itu harus ayam nirah atau ayam putih yang harganya berlipat-lipat kali dengan ayam biasanya. Ketika mereka menggalang langbui idai, anggo idai terpatang karena opung ni sedia hinan
lang marusuh. Anggo tiba-tiba. Tapi harus mereka lah mendahului semua itu. Dan ketika mereka menggalang, dipakailah baju yang bersih. Dan harus sopan, berhikmat, tidak boleh ribut. Ketika opung kita dahulu sebelum masuk ke Kristenan menggalang, ada tujuan mereka. Supaya mereka diberkati. Opung roh dohanami nuan. Ase ramoti hamma hanami. Paho pumuon laho melamar kerja. Ase pabulus kama perdalanan ni. Ase boy dapot si horjan. Anggo manggalang minta berkat. Pasu-pasuham juma nami. Pasu-pasuham horjani tangan nami. Minta hasehaton. Sehat-sehat baik kam hanami haganupan. Ramoti ham daw pu. Anggo manggalang humbani. Manggalang alak si malungun. Begitulah hikmatnya. Tapi tujuan nih meminta sesuatu. Tapi anggo halak Kristen, orang percaya pada saat ini. Ketika kita memberikan persembahan, bukan untuk meminta sesuatu. Tapi karena kita telah diberi, kita telah diberkati, kita telah diselamatkan, kita telah disempurnakan oleh Tuhan. Maka kita mengucap syukur. Berarti sebagai ucapan terima kasih. Karena Tuhan telah menyediakan. Tuhan telah memberikan. Tuhan telah mencukupkan segala kebutuhan kita. Saudara-saudara sekalian. Inilah yang diajarkan oleh khotbah kita pada saat ini. Ada seorang janda miskin di rumah ibadah yang memberikan persembahannya 2 peser. Disebut 1 duit. Kalau zaman sekarang 1 peser itu adalah sekitar 1/8 dari $1. Jadi kalau kita perkirakan $1 sekarang sekitar 13 atau 14 ribu, berarti 1/8 dari itu kira-kira 1.700. Kalau 2 peser sekitar 3,5 ke 4 ribu. Sementara peti persembahan ada 13 yang harus diisi. Bagaimanakah seorang janda miskin ini untuk memasukkan persembahannya? Saudara-saudara sekalian, ternyata Yesus memperhatikan itu, duduk di depan peti persembahan itu. Sementara orang kaya, orang yang banyak duit, memberikan banyak sekali sebagai persembahan mereka. Maka Yesus memanggil muridnya, mengatakan di sini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Dari seorang janda miskin ini, ada yang perlu kita lihat. Yang pertama sekali, bagaimana dia rasakan perlunya untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Apakah saudara-saudara sekarang masih adakah rasa bahwa kita perlu memberikan persembahan? Masih adakah keinginan kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan? Memberikan galangan kepada Tuhan? Kalau inang ini mengatakan, merasakan, dan melakukan bahwa memberi persembahan itu adalah suatu yang harus dilakukan, suatu kewajiban selaku orang percaya, karena merasa hidupnya adalah tergantung kepada Tuhan, hidupnya telah diberikan oleh Tuhan, hidupnya telah dipelihara oleh Tuhan. Maka bagaimana cara untuk mengucap syukur? Yaitu memberikan persembahan. Dan yang kedua, saudaraku, janda miskin ini tidak malu membawa uang persembahannya, kalau di sini sekitar 3.000 kepada Tuhan. Ternyata ada 13 peti persembahan yang harus diisi.
Bagaimana caranya? Jikalau kita menggalang, kalau uang kita 2.000, boys 2 potol-potol hita, sono nasi ulang idah kalah. Atau 1.000, supaya jangan dilihat orang masuk ke dalam peti persembahan. Tapi anggo songon na begal doai, kita mengambilnya, sedikit supaya dilihat orang. Nah, saudaraku, ternyata seorang janda miskin ini dia tidak malu. Walaupun orang di sekitarnya memberikan banyak. Namun dia hanya memberikan 2 peser atau 1 duit. Dan tempat galangan itu berdenting. Maka semua orang melihat dia, mengejek dia bahwa kecil kali persembahannya. Tapi saudaraku, Yesus di sini berkata bahwa lebih besar persembahan seorang janda miskin ini karena dia memberikan seluruh hidupnya dan seluruh nafkahnya. Memang benar saudaraku. Kalau kita tahu kenapa sih dia mau memberikan semuanya, kenapa enggak ditinggalkan? Atau berikan 1 peser, 1 lagi beli makanan untuk bisa bertahan hidup. Nah, ternyata inang ini benar-benar menyerahkan seluruh kehidupannya. Bahwa dia tahu Allah itu sang pemelihara hidup. Bahwa Allah itulah sumber kehidupan. Bukan dari uang, bukan dari makanan. Pada zaman Yesus, seorang janda adalah digolongkan kepada orang yang lemah. Simbol kelemahan dan ketidakberdayaan. Dalam bahasa Ibrani dikatakan almanah atau lemah. Yaitu seorang wanita yang kehilangan dukungan sosial dan ekonomi karena kematian suaminya. Janda identik dengan kemiskinan. Kenapa? Karena pada saat itu seorang suamilah menjadi tulang punggung di tengah-tengah keluarga yang menghidupi keluarga. Ketika suaminya meninggal, maka semuanya akan hilang. Tinggallah dia sendiri. Maka identik dengan kemiskinan. Kemudian seorang janda identik dengan banyak persoalan, banyak sitaronon. Kenapa saudaraku? Alani anggo seorang janda ai bahatumang bukan hanya persoalan pribadinya, keinginannya, kebutuhannya, juga persoalan ekonomi, persoalan sosial, persoalan dari tengah-tengah keluarga, persoalan tengah-tengah masyarakat sering menimpa hidupnya yang lemah itu. Kemudian seorang janda sering menjadi buah bibir, bahan pembicaraan orang. Kenapa? Ketika dia berpakaian bagus, pakai bedak, pasti orang mencibir. Mau kemana itu? Pasti ada maunya. Namun ketika dia pun tidak mau mandi dan tidak berpakaian bagus, wah, hebat maun. Masih sonin sitarononmu. Artinya bagaimanapun tidak ada yang benar. Bisa aja menjadi bahan pembicaraan. Kalau tidak pakai baju cantik atau pakai bedak, ihatahon dalang marpangarapan. Alanya hita haganupan. Tambah usik status sosial yang semakin rendah. Dalam zaman Tuhan Yesus status mereka sangat direndahkan. Karena ditambah lagi miskin, tidak ada yang mendukung kehidupannya. Tapi maka Yesus memberikan perhatian khusus bagi seorang janda. Sama dengan anak yatim piatu. Yesus sangat memperdulikan dan mengasihi, bahkan memberikan semua kebutuhan mereka. Maka dari teks kita ini, cara pandang manusia dan cara pandang Yesus sangat berbeda tentang memberikan persembahan. Saudaraku, ketika ada pengumpulan dana di gereja, ketika ada sumber dana, donatur yang memberikan persembahan yang besar, pasti kita sembah dia manortor untuk memberikan penghormatan kepadanya. Dan ketika orang miskin datang ke gereja dan tidak memiliki apa-apa, ya biasa saja. Inilah yang dikatakan oleh Yesus, bahwa Yesus bukan melihat persembahannya, nilainya, tapi
melihat ketulusan hati untuk memberi. Bagaimana dia sungguh-sungguh memberi kepada Tuhan dengan apa yang ada padanya. Penilaian Tuhan berbeda dengan manusia. Jikalau manusia menilai dari jumlah materinya, namun Tuhan menilai dari seberapa besar pengorbanan yang diberikan janda itu saat memberikan persembahan. Saudaraku, pengorbanannya adalah memberikan seluruh hidupnya, seluruh napasnya, seluruh nafkahnya. Yang dikatakan di sini bahwa dia tidak memiliki apa-apa lagi. Ketika dia mempersembahkan kepada Tuhan seluruh apa yang dia miliki, dalam pikirannya sebentar lagi saya akan mati kelaparan. Tapi dia yakin pemeliharaan Tuhan, bahwa Tuhan sungguh memelihara kehidupannya. Ada seorang bapak datang ke rumah ibadah dengan telah mempersiapkan persembahannya. Dan untuk menuju rumah ibadah, dia harus naik angkutan kota. Dia sudah menyiapkan di kantong sebelah kanan persembahan, di kantong sebelah kiri adalah ongkosnya nanti mau ke gereja. Itu sudah didoakan dan sudah dikumpulkan dalam 1 minggu supaya ada untuk dipersembahkan. Saudara-saudaraku, ketika di gereja dia mendengarkan firman Tuhan, dia begitu terkesan, begitu luar biasa perasaannya, imannya mendengarkan firman Tuhan. Setelah firman Tuhan ternyata ada galangan mardalan, peti persembahan, harus menggalang. Ketika menggalang, seolah-olah bapak ini memberikan yang ada padanya untuk dipersembahkan. Dan dia pulang, kembali naik angkot. Ternyata naik angkot, kernet angkot ini meminta ongkos si bapak ini. Kemudian bapak ini memegang sakunya, ternyata persembahannya tidak ada, ongkosnya tidak ada. Dia pikir ingat-ingat, ternyata sudah dipersembahkan waktu di gereja. Wah, dia merasa, aduh kenapa ya? Kenapa saya lupa tadi? Kenapa enggak saya ingat? Kenapa ya? Seolah-olah sedikit kecewa dia karena sahira ongkos ni dipersembahkan ke gereja. Terpaksa kernet mobil ini mengatakan, turunlah bapak kalau tidak punya ongkos. Maka dia turun di situ. Nah, ketika kurang lebih 500 meter, di situ ada rel kereta api. Ternyata terjadi kecelakaan. Ada rel kereta api menabrak sebuah angkutan kota. Dan ketika banyak kerumunan bapak itu datang ke sana, ternyata yang ditabrak kereta api ini adalah angkut yang dia tumpangi yang menurunkan dia di jalan tersebut. Saudara-saudaraku, begitulah pemeliharaan Tuhan bagi setiap orang yang bersyukur memberikan persembahan kepadanya. Kalau menurut pikiran kita udah rugi lah itu, sayang kali itu. Aduh, apalah nanti untuk jajan anak saya besok. Apalah untuk beli makanan kami. Apalah untuk ongkosku nanti. Ternyata pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa. Tidak dapat kita pikirkan. Bapak ini selamat dari musibah kecelakaan karena memberi persembahan kepada Tuhan. Ongkosnya tidak ada lagi. Demikian juga janda miskin ini. Kalau diceritakan dalam khotbah ini, seorang janda ini tidak diceritakan Yesus bahwa besok dia mati. Tidak, saudaraku. Tapi ternyata Tuhan memelihara hidupnya. Tuhan melihat iman janda tersebut, sekalipun ia miskin, ia tidak hanya ingin menjadi penerima berkat saja. Saudara-saudaraku, pada masa COVID sekarang ini, ketika kita miskin dalam kekurangan, kita mengatakan, saya ikutlah menerima sembako, saya menerima sumbangan. Tapi ternyata janda miskin ini bukan hanya sebagai penerima, tapi dia memiliki hati untuk memberi kepada Tuhan. Selain itu, dia mampu memberi segala apa yang dia miliki. Wanita itu mempunyai iman yang super luar biasa. Dia yakin pada pemeliharaan Tuhan. Sanggup Tuhan memberikan segala kebutuhan dalam hidupnya. Yang terakhir saudaraku,
memberi yang terbaik yang kita miliki. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita persembahkan tubuh kita. Mari persembahkan apa yang ada pada kita sebagai ucapan syukur bahwa Tuhan telah memelihara kita. Tuhan telah memberkati kita. Tuhan telah menyediakan kehidupan bagi kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Segala hormat kami ucapkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami yakin Tuhan telah memberikan yang terbaik kepada kehidupan kami, hingga kami boleh hidup menerima berkat-Mu hingga pada saat ini. Kami yakin anugerah Tuhan begitu luar biasa, menyertai kami, menyediakan apa yang kami butuhkan. Dan kami yakin juga masa depan kami Tuhan sudah siapkan, agar kami tetap setia dan selalu seturut akan kehendak-Mu sebagai pelaku firman-Mu. Bapa kami, Engkau telah mengajari kami untuk selalu ingat memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber kehidupan kami. Tuhan telah menyediakan apa yang harus kami persembahkan kepadamu. Seperti persembahan Abraham kepada Tuhan. Tuhan telah menyediakan segala sesuatu yang harus dipersembahkan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan hidup kami, seluruh jemaat-Mu yang pada saat ini Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhanlah yang memberkati, menyertai, mencukupkan segala kebutuhan jemaat-Mu. Apapun yang dimintakan jemaat-Mu dalam doa mereka di tengah-tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus Engkau mengabulkannya. Kami percaya menyerahkan hidup kami, keluarga kami, seluruh jemaat-Mu, juga seluruh anak-anak kami. Biarlah Tuhan yang memberkati dan menyertai kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.